Informasi pertama, Saudara, keluarga korban longsor galian tambang batu Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, bertemu Gubernur Jawa Barat membahas janji pemerintah terkait bantuan untuk keluarga korban. Hingga Selasa pagi, total ada 21 orang tewas dan 4 orang masih dalam pencarian. Pertemuan antara keluarga korban dan sejumlah instansi di bawah Pemprov Jawa Barat berlangsung di kantor Gubernur Jawa Barat. Keluarga korban menagih janji Pemprov terkait bantuan bagi keluarga korban longsor. Tak hanya keluarga, sebagian juga yang hadir merupakan korban yang selamat. Pertemuan membahas diantaranya terkait santunan hingga tanggungan masa depan anak yang orang tuanya menjadi korban tewas. Salah satu korban selamat juga menyampaikan harapannya agar bisa mendapatkan pekerjaan baru yang lebih layak. Kuli, Bro. Oh, kuli. Iya. Berarti yang kuli batunya? Iya. Udah berapa lama Pak kerja di situ, Pak? Udah lama, 10 tahun sih lebih. Ya. Iya, nggak ada. Spontan gitu aja, kayak tsunami aja lah. Gimana? Pengennya sih ditempatin di kerjaan yang lain aja tuh. Iya. Iya, Pak. Total, setidaknya bantuan yang akan diberikan berjumlah 50 juta rupiah per kepala keluarga dari berbagai pihak. Deddy Mulyadi juga akan menanggung seluruh biaya sekolah anak-anak yang terdampak longsor hingga nantinya lulus tingkat sekolah menengah. Hari ini ada 2 lembaga yang akan memberikan bantuan pada ibu untuk kehidupan. Ini kan beberapa bulan ke depan itu kan pasti masa kritis. Suami nggak ada, penghasilan per hari nggak ada. Nanti ada bantuan untuk beberapa bulan ke depan agar ibu survive. Seluruh anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk makan dalam setiap harinya. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan mengirim tim untuk mengevaluasi total izin tambang Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Polisi menyebut 2 tersangka mengabaikan larangan pengelolaan tambang yang dikeluarkan Dinas ESDM Jawa Barat pada Januari 2025. Menyangkut dengan tambang, hari ini tim saya akan ke lokasi dan saya akan ikut ke sana nanti, apakah besok atau lusa. Tapi yang jelas itu kan galian C. Galian C ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan dan pengawasannya ke daerah, ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan evaluasi total. Ya. Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono juga menjelaskan, tambang yang dikelola Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah itu sudah berkali-kali mendapat peringatan terkait risiko keselamatan kerja. Bambang menegaskan pihaknya resmi mencabut izin operasional buntut insiden longsor di Gunung Kuda, Cirebon. 2024 itu tidak memiliki dokumen RKAB. Ya, jadi ini sudah diingatkan berkali-kali. Bahkan terakhir tanggal di bulan Maret, saya lupa tanggalnya, di bulan Maret tahun 2025 diminta untuk dihentikan kegiatan. 19 Maret ya. Ya, 19 Maret 2025 minta dihentikan kegiatannya, tetapi tetap tidak diindahkan. Hari itu juga kami langsung mencabut izin operasi produksi ya secara permanen Pontren Al-Azhariyah dan juga 3 lainnya. 2 tersangka yang ditetapkan polisi merupakan pemilik tambang dan pengawas. Tersangka diduga mengabaikan surat peringatan penghentian operasi tambang yang dikeluarkan pada Maret 2025. Polisi menyebut akibat kelalaian ini berisiko pada keselamatan pekerja. 2 tersangka terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV.